Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Luar biasa evaluasi 2 periode Jokodok ya di negara kita ini luar biasa. Kalau dihitung-hitung ya dari paparan tadi udah kagak ada yang benernya dah. Iya, terlalu banyak ya. Dia bikin kehancuran untuk bangsa dan negara ini. Luar biasa. Kalau diumpamakan tadi Israel merampas tanah Palestina buat warga negaranya. Nah, ini Jokodok ngerampas tanah warganya untuk orang lain ya. Apalagi dengan adanya PSN ya, PIK 2, BSD. Saya mau bertanya ini, kemana para pitung-pitung muda yang kalau kita lihat legenda pitung itu membela kaum lemah ketika tanah penduduk dipatok, bongkar itu patok, dia lawan itu pengkhianat. Kemana para kesatria? Kemana para Sultan Hasanuddin yang muda-muda? Di mana jiwa nasionalisme kalian? Di mana jiwa idealisme kalian terhadap bangsa dan negara ini? Bergerak, bangun. Masa tanah kita diberikan kepada orang lain? Kita diam saja, kita hanya manut saja. Kalau berbicara hasil daripada pemilu, 2 pemilu atau 3 pemilu ini nggak ada yang benar sudah. 2014 bagaimana rakyat ditembakin di patung kuda. 2019 bagaimana rakyat ditembaki di depan Bawaslu. Itu sudah menjadi contoh, artinya penyelenggaraan pemilu saat itu untuk mencari pemimpin kita nggak ada yang benar. Dan di 2024 kita saksikan bersama bagaimana ketua KPU dipecat dengan tidak cara hormat. Karena asusila. Bukan itu saja, terlalu banyak kasusnya. Jadi sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari hasil pemilu kemarin, hanya menelurkan pemimpin katrolan saja. Tanah kita diberikan kepada orang lain, kok kita diam? Sementara founding father kita, para pahlawan kita, para syuhada kita merebut kemerdekaan ini dengan darah, air mata dan nyawa mereka untuk mengusir para penjajah. Sekarang sudah merdeka, kenapa harus diberikan lagi kepada orang lain? Itu para rampok semua. Tidak ada buat kemaslahatan bagi bangsa kita, nggak ada. Kita berharap yang kemarin menang dalam Pilpres, yang seorang Jenderal Kopassus kembali lagi mempunyai daripada jiwa korsaknya, jiwa nasionalismenya, bahwa kepentingan bangsa adalah di atas kepentingan segalanya. Jangan sampai mau diatur-atur oleh oligarki yang ingin menghancurkan bangsa kita. Jangan sampai sebelum sampai berkuasa tidak mempunyai kekuatan apapun, lawan segala bentuk kezaliman yang ingin menghancurkan bangsa dan negara kita. Lawan segala bentuk kemunafikan yang ada pada bangsa dan negara kita. Hancurkan bagi mereka para pemimpin-pemimpin yang memang sudah tidak punya ada rasa nasionalismenya. Kepada seluruh pengurus partai, anggota partai, lihat. Jangan mikirin diri sendiri, lihat rakyat kalian, lihat konstituen kalian. Apakah mereka hari ini makan atau tidak? Apakah mereka ini mendapatkan pendidikan yang benar atau tidak? Apakah mereka sudah nyaman hari ini atau tidak? Jangan mikirin diri sendiri. Bersatu kita, para tokoh, ulama, kiai, aktivis, dosen, buruh, bersatu kita, kuatkan ukhuwah di antara kita. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Bersatu, maka kita akan menang menghadapi siapapun. Prabowo dalam ancaman pembunuhan. Wow, mengerikan ini judulnya ya. Dan gambar covernya ini seperti mayat ya. Mayat ditulisin GIBRAN, Gibran, oleh Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Merah Putih. Dalam sejarah modern, pembunuhan politik mengambil 2 motif utama. Pertama, persaingan politik antar elit, dan kedua, penyingkiran pemimpin politik yang tidak dikehendaki oleh imperium besar. Cina memiliki pengalaman terjadinya tragedi pembunuhan berdarah, bahkan sebagai mentor Aidit pada tragedi G30 SPKI. Dialog dramatis antara Aidit dan Mao Zedong tanggal 5 Agustus tahun 65 di Zongnanhai, Peking, menjelang kudeta G30 SPKI. Kurang lebih begini katanya ya. Mao, titik 2, kamu harus bertindak cepat. Aidit, saya khawatir Ade akan menjadi penghalang. Angkatan darat kayaknya ya maksudnya. Mao, baiklah,
Lakukan apa yang saya nasihatkan kepadamu. Habisi semua jenderal dan para perwira reaksioner itu dalam sekali pukul. Angkatan darat lalu akan menjadi seekor naga yang tidak berkepala dan akan mengikutimu. Ngeri kali ini ya. Aidit, titik 2. Itu berarti membunuh beberapa ratus perwira. Mau menjawab lagi. Di Sensei Utara saya membunuh 20.000 orang kader dalam sekali pukul saja. Ya, di Cina sendiri pembantaian Tiananmen 4 Juni 1989 adalah salah satu tragedi berdarah terbesar di Cina. Beberapa sumber menyebut bahwa korban tewas akibat pembantaian Tiananmen mencapai 1.000 orang. Tanggal 1 April 2024, Xi Jinping memanggil Prabowo Subianto ketika sidang sengketa Pilpres masih berlangsung, memberikan mandat kepada PS untuk meneruskan dan berkomitmen melanjutkan kebijakan Jokowi. Saat itu, Prabowo berjanji akan komitmen melanjutkan program-program troublemaker-nya Jokowi. Xi Jinping sudah lama menyiapkan pengganti Jokowi harus tetap berhaluan komunis untuk menguasai Indonesia tanpa perang fisik. Resiko politik yang harus ditanggung dan dihadapi Prabowo ada pada dua posisi, taat dan patuh pada Xi Jinping. Nah, ini dipastikan akan dapat perlindungan. Dan sebaliknya apabila melawan akan dihabisi sesuai watak komunis. Melawan, dibunuh. Wow. Sesuai renstra politik Cina komunis untuk kuasa Indonesia, Prabowo akan dikontrol dan remote oleh Xi Jinping. Diprediksi Prabowo menjabat presiden tidak akan sampai 5 tahun. Kalau di tengah perjalanan, Prabowo akan memberontak kepada Xi Jinping. Tapi kalau itu terjadi, Prabowo akan diselesaikan oleh Cina. Bisa jadi Prabowo dibuat sakit permanen, bahkan diracun dengan bantuan para begundalnya yang saat ini sangat dekat dengan Prabowo Subianto. Cara licik pembunuhan dengan media racun sebagai alternatif yang cukup efektif dengan teknis yang senyap, rapi hingga menentukan waktu sasarannya akan mati. Posisi Prabowo Subianto dalam kancah politik Cina dalam kurung Xi Jinping tidak boleh dipandang sebelah mata. Dari segala ancaman pembunuhan bisa terjadi dengan sarana racun sebagai medianya yang saat ini marak sedang terjadi, agar wapresnya lebih cepat naik tahta sebagai presiden. Dalam sejarah dunia pembunuhan politik dengan cara ditembak mati antara lain pada 14 April 1865 Lincoln saat sedang menyaksikan pertunjukan teater ditembak oleh seorang pemain teater John Wilkes Booth. Pada 30 Januari 48, Gandhi tak lama setelah kemerdekaan India dibunuh oleh seorang nasionalis Hindu bernama Nathuram Vinayak Godse. Pada 22 November 63, JF Kennedy sedang melakukan lawatan ke negara bagian Texas ditembak mati. 8 Juli 2022, Shinzo Abe, mantan PM Jepang yang salah satu tokoh politik paling aktif berpengaruh di Jepang saat itu, ditembak mati dari belakang oleh Tetsuya Yamagami. Pada 6 Oktober 81, Anwar Sadat saat menghadiri parade militer yang digelar di kota Kairo, sekelompok militer memberondongnya. Pembunuhan politik di Indonesia tak boleh terjadi apapun alasannya. Upaya preventif, apapun kekurangan dan kelebihannya Prabowo harus dilindungi dari strategi licik komunis. Nah, ini tulisannya cukup tajam dan mengerikan ya. Maka tentu ini menjadi kewaspadaan kita bersama, siapapun tanpa peduli, karena cara-cara pembunuhan, cara-cara yang sangat ditentang oleh undang-undang, oleh konstitusi kita. Jadi Prabowo berada dalam ancaman jika tidak mentaati Xi Jinping, jika tidak meneruskan program-programnya Jokowi. Tapi apakah betul akan terjadi demikian? Ini sebagai bentuk preventif, sebagai bentuk kewaspadaan, boleh kita anggap, kita pegang sebagai antisipasi.